Dia bukan puitis, bukan pengarang sajak, juga bukan ahli dalam berbahasa. Tapi dia mencintai kosakata yang membuat banyak mengantarkan pada luasnya makna. Seperti ini persamaan jelas dari orang yang akan saya ceritakan dalam kisah ini. Namanya Alfa. Pemuda itu memiliki nama dengan penuh harapan dan ketidakjelasan. Hatinya tidak bisa dijelaskan. Dia tidak pernah harmonis dalam hubungan keluarga dan cinta. Selalu merasa dilema. Sore itu dia berada di Bandung setelah melewati seharian dengan penuh kesabaran, karena memang itu salah satu hari sulit dalam hidupnya. Dia bahkan sulit mengevaluasi, tapi dia tahu bahwa senja Bandung selalu Tuhan hadirkan untuk dinikmati. Dia pun berangkat ke sebuah taman di daerah Gedung Sate dengan membawa novel konspirasi alam semesta yang sedang dia baca, sambil mendengarkan suara gemuruh di balik earphone yang mengganjal di kedua telinganya. Ya, dia sedang mendengarkan lagu metal dari Architects yang berjudul Animal. Lalu dia duduk di pondasi taman skate. Dia bahkan tidak tertarik dengan keseruan yang ada di depannya. Dia justru mengeluarkan rokok dan membakarnya, sembari membuka lembaran novel dan membacanya. Sampai beberapa saat dia menemukan sebuah kalimat indah dari Fiersa Bersari. Bunyinya, kini lelaki itu juga pandai menyembunyikan fakta. Ia merangkap konspirator. Visinya membahagiakan gadis. Misinya jangan sampai tertangkap pacar sang gadis. Harapannya dapat menggantikan posisi pacar sang gadis. Kenyataannya, ia hanyalah pemeran pengganti. Lelaki itu terjebak dalam fiksi di mana ia merasa serba tahu perihal perempuan itu, lebih-lebih dari kekasihnya sendiri. Kekasihnya mungkin tahu bahwa warna kesukaannya ialah merah, atau wangi kesukaannya ialah petrikor, atau kebiasaannya menyibak rambut selagi tersipu malu, atau jemarinya yang terkadang mengusap bagian belakang kepalanya sendiri, menahan sakit entah karena apa. Tetapi kekasihnya tak pernah tahu satu fakta yang dia tahu. Gadis tersebut menyayangi dua orang di waktu yang sama. Hanya saja dia juga lupa menyimak bahwa jika gadis itu benar-benar memilihnya, ia takkan pernah mendua sejak pertama. Namun, bukankah setiap manusia memiliki alasan dan latar belakang mereka masing-masing? Lalu dia tersenyum indah dari indahnya kalimat itu. Mungkin ada hubungannya dengan keadaan hatinya, mungkin juga tidak. Tak lama ada tetesan air yang jatuh tepat di atas halaman yang dia baca. Lalu dia menutup novelnya, tak lupa memberi tanda agar mudah dilanjutkan membacanya. Dia memutuskan untuk menghabiskan sisa rokok yang masih terjepit di antara kedua jarinya dan berteduh di bawah pohon besar di taman itu. Tak lama, hujan pun berhenti, seakan memberi kesempatan untuk dinikmati. Tapi dia sadar bahwa mendung Bandung di atasnya tidak akan mengajaknya menikmati senja dan mengantarkan pada gelapnya malam yang dihiasi ratusan bintik bintang. Seorang pemuda pun memutuskan untuk pulang dengan penuh keputusan. Seandainya sebentar saja senja menemaniku, gumamnya dalam hati. Ayunan berat kakinya membuat gugurnya dedaunan yang menutupi jalan seakan tersapu-sapu. Pemuda itu hanya berharap akan lebih baik, karena itu juga adalah waktu di mana ia harus meninggalkan Bandung. Dalam perjalanan, hati pemuda itu semakin memanas. Tuannya selalu mengajak berdebat dalam hal yang sangat tidak penting. Begitu juga dengan cinta pertama yang selalu membuatnya kesal sebab selalu menghamburkan uang. Persetan dengan hasilnya, saya hanya bertahan dalam menghargai, ucapnya lagi dalam hati. Pemuda bernama Alfa itu beruntung, dia memiliki teman-teman sebagai tempat pulang. Setelah meninggalkan Bandung, dia kembali kepada tongkrongannya dan menikmati malam bersama teman-temannya di puncak Bogor.
Malam itu dalam dunianya menikmati malam di puncak. Kenikmatan yang campur aduk dengan kacaunya emosi lebih dari kata gila. Malam itu luar biasa.